Di sebuah terowongan gelap, para murid bertarung. Itu Pihanwoo. Dan inilah targetnya, Gang Dosu peringkat nomor 1 SMA Haeson. Semuanya telah dikalahkan. Hanwoo berjalan mendekati lawannya. Orang ini meminta ampun. Dia akan melakukan apapun dan setuju untuk ikut aplikasi bertarung. Tapi Hanwoo mematahkan orang ini. Rekannya Minhwan juga ada di sana. Minhwan bertanya kenapa dia melukai orang-orang ini dengan parah. Mereka bisa saja bergabung dengan geng Yongbek. Tapi Hanwoo merasa orang-orang ini terlalu lemah. Mereka harus diajarkan apa itu ketakutan. Itu akan membuat mereka gampang diatur. Minhwan bertanya apa dia bercita-cita ingin menjadi seperti ayahnya. Dan inilah penguasa dunia bawah tanah kota Jonggyeok, Pi Yongbek, pemimpin gangster Yongbek. Dan Hanwoo ingin mendaki lebih tinggi dari apa yang dicapai ayahnya. 갈 걸로 사야지. Sementara itu di sekolah Manil, di pertemuan studi grup, murid-murid SMA Manil sedang duduk di depan Jiwoo dan teman-temannya. Mereka canggung akan bicara apa. Sehyun punya usul, kenapa mereka tak saling mengenalkan diri masing-masing saja. Haewon juga semangat. Lejun juga bertindak gila. Itu membuatnya dimarahi oleh Jiwoo. Jangan membuat mereka malu. Salah satu murid di sana merasa itu membosankan dan merendahkan anak-anak STM Yusung dan ingin pergi dari sana. Itu membuat Jiwoo marah dan menahannya. Memangnya siapa dia? Apa yang membuatnya merasa lebih dari mereka? Haewon berusaha menahan Jiwoo. Gadis ini merasa anak-anak STM Yusung cuma anak nakal. Bergaul dengan mereka hanya akan menghancurkan hidup mereka. Gadis ini pergi. Jiwoo marah dan ingin mengejar. Haewon menahannya. Sehyun pun berkata dengan serius, mungkin STM Yusung punya reputasi yang buruk, tapi mereka kesini benar-benar ingin belajar. Salah satu murid di sana menjawab, sebenarnya yang terjadi adalah mereka telah dirundung. Sehyun tentu kaget, itu tak mungkin terjadi di sekolah elit seperti SMA Manil. Pemuda ini menunjuk ke gedung di depan mereka. Itu juga sekolah SMA yang berisi anak-anak nakal. Dan sasaran rundung mereka tentu anak-anak SMA Manil yang kaya dan pintar-pintar. Dan inilah yang terjadi di gedung sebelah. Murid ini sedang dirundung. Kartu ATM yang mereka sita darinya tiba-tiba tak bisa ditarik uang lagi. Tentu anak-anak geng SMA Manil ini menyiksanya dan kembali menghajarnya. Kacamatanya jatuh keluar. Mereka mengejek murid ini. Dia boleh menangis. Salahkan saja SMA-nya. Kenapa berdiri di depan sekolah mereka? Dan dia kembali dihajar. 빵에 가는 길에 내가 안 봤어. 너 신고해 이 새끼야. 신고하라고 이 새끼야. Jika mereka diadukan, dia akan mengejarnya ke rumah. Dan orang tuanya juga akan jadi korban. Itulah yang membuat anak-anak SMA Manil tak ada yang mengaku. Mereka meminta agar dia memberitahu ibunya, aktifkan kartu ATM itu lagi. Jika tidak, mereka akan memvideokannya tanpa baju dan menyebarkannya. Dan tiba-tiba salah satunya melihat ada seorang murid yang datang ke sekolah mereka. Ternyata SMA Manil dan SMA di depan berada dalam satu yayasan yang sama, walaupun berbeda sekolah. Dan mereka yakin rekan mereka Junmin sedang di sana. Dia pasti sedang dirundung oleh murid-murid SMA itu. Haesun heran, kenapa mereka tak melaporkannya? Dia yakin orang tua yang bersekolah di sini pasti banyak pejabat dan orang yang berkuasa. Salah satu murid pernah mencoba melapor, tapi orang tua si murid diserang pas pulang kerja. Penyerangnya ditangkap, dikirim ke penjara remaja. Tapi orang tua si murid harus dirawat lama di rumah sakit. Sejak saat itu tak ada yang berani melapor. Murid ini mengeluh, kenapa SMA Manik didirikan di sana? Dan Jiwoo beserta yang lain baru sadar SMA di depan adalah SMA Manik. Pasti Gamin sedang menuju ke sana. Dan ternyata Gamin sudah masuk. Saat itu memang jam sekolah sudah usai. Sekolah sangat sepi. Banyak coretan dan grafiti di dinding. Gamin bingung. Apa ini sekolah seni? Dia terus naik ke atas dan melihat ada jejak darah. Beberapa orang menghadangnya. Mereka tertarik. Gamin tampak seperti siswa kaya. Gamin bertanya apa mereka tahu di mana lokasi siswa yang sedang belajar studi grup. Orang ini bertanya dia dari mana. Seragamnya bukan dari SMA Manil. Gamin mengaku dia berasal dari STM Yusung di Ancheon. Mereka segera berbisik. STM Yusung adalah peringkat tertinggi di aplikasi sekolah. Dan baru-baru ini mereka menghancurkan Gang Dosu dari SMA Haeson. Mereka jadi agak ragu. Bertanya kenapa dia kesini. Apa dia utusan? Apa dia ingin memperluas wilayah? Tiba-tiba Gamin menginjak sesuatu dan menunduk mengambilnya. Seseorang menyerang Gamin dari belakang. Dan yang terjadi, tabung apar itu remuk. Gamin bangkit. Dia mulai mengerti situasi apa yang terjadi. Sementara di dalam, murid yang bernama Junmin ini masih berusaha menghubungi ibunya. Dan salah satu perundung yang menjaganya marah padanya agar cepat-cepat menghubungi ibunya. Hyujin memohon. Ibunya tak bisa dihubungi. Sementara di luar sudah terjadi keributan. Dan itu sangat ribut. Pemuda ini penasaran dan melihat keluar. Teman-temannya sudah jatuh dan berserakan. Dan dia melihat Gamin. Akhirnya Hyujin bisa menghubungi ibunya, meminta mengaktifkan ATM itu. Dan tiba-tiba pintu jebol. Si perundung tadi pingsan. Gamin pun masuk sana dan bertanya apa kacamata ini miliknya. Junmin menerimanya dan dia merasa kenal dengan Gamin. Dan tiba-tiba telepon masuk. Gamin mengangkatnya. Haesun dan yang lain bertanya apa dia di SMA Manik sekarang. Gamin membenarkannya. Mereka semua tertawa. Itu adalah sekolah yang salah. Mereka salah memberikan info. Pertukaran dan belajar studi grup harusnya di SMA Manik, bukan di sana. Jiwoo bertanya, kacamata gila, apa ada yang bernama Yu Junmin di sana? Gamin bertanya, apa dia Junmin? Anak ini membenarkan. Dia ketakutan. Mereka harus segera pergi dari sini. Dan seseorang masuk. Inilah pemimpin berandalan SMA Manik yang bernama Emsuk. Gamin meletakkan HP-nya. Orang ini menyerangnya. Gamin pun menitipkan kacamatanya. Karena Gamin mengaktifkan speakernya, suara baku hantam itu didengar oleh teman-temannya. Anak-anak SMA Manil cemas. Teman mereka dalam bahaya. Ada berandalan yang bernama Emsok yang sangat kuat di sana. Lee Jun membantahnya, bukan Gamin yang dalam bahaya. Anak-anak SMA Maniklah yang sekarang dalam masalah. Dan baku hantam itu berlanjut.
Emsuk pingsan dengan sukses. Gamin berkata, lain kali jangan ganggu anak-anak yang ingin belajar. Gamin meminta kembali kacamatanya, dan mereka berdua keluar dari SMA itu. Dan akhirnya pertemuan kelompok belajar itu berjalan lancar. Pak Guru Wuyol menerangkan materi yang dibahas. Hari itu semuanya belajar dengan baik, dan murid-murid SMA Manil menyambut baik dan mendiskusikan apa yang mereka pelajari hari itu. Akhirnya pertemuan kelompok belajar antar sekolah ini selesai. Semua anggota kelompok studi grup SMA Manil melepas teman-teman baru mereka. Mereka saling minta maaf. Bahkan Jiwoo sempat salah omong. Semua orang melihatnya dan tersenyum. Junmin mengajak Gamin untuk bicara berdua saja. Dia berterima kasih dan minta maaf. Mungkin dia tak mengenalnya lagi. Junmin memasang kacamatanya, dan Gamin jadi ingat kisahnya di SMP dulu. Junmin adalah juara di kelasnya. Kelompok mereka selalu menolak Gamin yang ingin bergabung belajar dengannya. Junmin meminta maaf telah menolak dan mengoloknya dulu. Saat itu dia arogan ketika mendapatkan nilai bagus. Tapi saat di sini dia sadar banyak orang yang lebih baik darinya. Dia hanya ikan besar di kolam kecil. Junmin benar-benar minta maaf. Gamin mengatakan dia telah melupakan itu. Tapi dia sekarang punya teman untuk belajar bersama dan melihat teman-temannya. Gamin bertanya, bagaimana Junmin bisa mengingatnya? Junmin menjawab, walaupun dia selalu terbawah, Gamin selalu semangat belajar setiap hari. Itu membuatnya iri. Dia bekerja keras. Dia yakin suatu hari Gamin akan jadi nomor 1. Kata-kata itu membuat Gamin menangis dan terharu. Lee Jun yang melihat itu mencandainya. Kenapa dia menangis? Gamin yang malu langsung kabur. Dan akhirnya ruangan yang disediakan sekolah untuk mereka diberikan. Tapi itu bekas gudang lama. Tempat itu berdebu dan penuh barang. Mereka tak menyangka gudang ini yang diberikan. Tapi Gamin merasa tempat ini cukup baik. Dia bahkan sudah memperkirakan tempat ini akan berbeda nantinya. Semuanya akhirnya sepakat dan membersihkan tempat itu. Semuanya segera bekerja. Semuanya penuh semangat membersihkannya. Sehyun terpesona dengan Haewon yang membantunya. Keduanya grogi. Dan akhirnya ruang studi grup itu selesai. Seorang murid masuk sana dengan gaya tengilnya bernama Kim Ho-min dan mengejek mereka adalah cundang dalam belajar. Itu membuat Gamin emosi. Sehyun menahan. Anak ini punya hubungan dengan wakil kepala sekolah. Kim Ho mengejek Gamin. Dia boleh jago bertarung, tapi dalam nilai di kelas 10 dialah nomor 1 dan kembali mengejek mereka semua. Lalu mematikan rokoknya di buku Sehyun. Dan Bu Han Kyung datang ke sana. Orang ini segera menyapanya, lalu pergi dari sana. Sebelum datang ke ruangan itu, Bu Han Kyung mengambil langkah berani. Dia ingat percakapannya dengan temannya Wuyol. Apakah dia benar serius mengajar di STM Yusung? Han Kyung menjawab ada misi yang harus diselesaikannya di sekolah itu. Dia masuk ke ruang guru dan menemui kepala Dewan Guru, Pak Oh. Han Kyung ingin membentuk komite disiplin yang akan menghukum Pihan Wol, mengajukan dokumen proposal rencananya. Pak Oh meragukan, terlalu banyak risikonya. Dia harusnya mengerti keadaan sekolah ini. Pak Oh membuang dokumen itu. Dia tak ingin mengambil risiko, tapi dia masih ingin menguji kemampuannya. Apa sesuai dengan keberaniannya? Dia tahu Bu Han Kyung mendukung sebuah kelompok belajar. Buat semua anggota mereka dinilai 10 besar. Barulah dia akan mempertimbangkannya. 나도 많은 걸 걸어야 되거든. Dan Bu Han Kyung sudah di depan anggota studi grup lainnya. Gamin marah dengan Kim Ho tadi. Ujian tengah semester tak lama lagi akan datang. Mereka harus mengalahkan orang itu. Dan Bu Han Kyung memberikan mereka target. Dimulai dari menghitung peringkat mereka dulu. Lee Ji-woo, nilai rata-rata 14, peringkat 180 dari 220 siswa. Lee Jun, nilai rata-rata 31, peringkat 132. Lee Jun langsung menghina Ji-woo. Haewon nilai rata-ratanya 29, peringkat 162. Mereka semua tak menyangka peringkat Haewon di bawah 100. Dan Gamin lebih parah. Nilai rata-ratanya cuma 8 poin, peringkat 219 dari 220 siswa. Semuanya tersenyum, apalagi Ji-woo yang langsung mengejeknya. Dan Sehyun, nilai rata-rata 95, tempat kedua di seluruh sekolah. Bu Han Kyung berkata, tak ada namanya keajaiban dalam nilai. Mereka harus mengikuti perintahnya jika ingin naik peringkat. Mereka pun pulang bersama. Tiba-tiba Sehyun mendapat pesan. Dia pamit ke teman-temannya dan segera pergi dari sana. Ternyata dia diancam seseorang untuk datang ke sebuah lokasi secepatnya. Dan Sehyun ingat masa lalunya. Saat dia kecil, dia selalu mendapat nilai 100. Dan ternyata Kim Ho adalah teman istrinya. Saat dia pulang, sudah ramai orang di rumahnya. Bahkan ada petugas kepolisian. Orang tuanya bertengkar sangat parah. Bahkan polisi turun tangan. Dan Kim Ho beserta teman-temannya yang lain selalu mengejek Sehyun. Dan ketika pulang, tak sengaja Sehyun bertemu dengan Haewon. Ternyata rumah mereka searah. Haewon berterima kasih ke Sehyun yang telah banyak membantunya. Mereka membicarakan Gamin. Sehyun sangat kagum padanya. Dia seperti superhero di komik. Haewon meminta Sehyun untuk lebih percaya diri. Gamin mengesankan, tapi dia juga hebat. Sehyun senang dipuji gadis yang disukainya. Dan mereka lewat di sebuah gang. Anggota Kim Ho duduk di sana. Orang-orang ini tentu menghampiri mereka dan menyeret Sehyun. Dan Kim Ho menyentil dan menghajarnya. Haewon tak tahan dan melarang mereka. Mihei si gadis OSIS ada di sana. Dia dendam dengan Haewon, menamparnya dan menyeretnya. Kim Ho mengejek Sehyun. Dia adalah pecundang yang sudah bisa berkencan dengan seorang gadis. Untuk beli satu gimbap saja dia tak bisa. Mereka mentertawakan Sehyun dan Haewon, tapi Sehyun melawan dan segera dijatuhkan. Kim Ho menyeret Haewon dan akan membawanya. Satu tangan menghentikannya, hanya sentilan. Gamin sudah di sana. Gamin berkata, ayo main batu gunting kertas. Orang ini marah dan memukul. Satu sentilan lagi. Gan Ho jatuh. Ketika temannya ingin mengambil gambar dan video, dan ketiga HP itu jatuh ke tangan Gamin. Dia menghapus foto-foto yang mereka ambil. Semuanya segera kabur dari sana. Sehyun sangat terpukul. Kembali dia diselamatkan Gamin. Dia dipermalukan di depan gadis yang disukainya, dan dia pergi dari sana. Gamin mencoba menghiburnya, tapi tak berhasil. Sehyun ingin menenangkan dirinya dulu dan pergi dari sana.
Sehyun pulang ke rumahnya, tapi tamparan ayahnya yang menyambutnya. Ayahnya emosi, setiap pulang sekolah dia tak pernah ke tempat kerjanya. Dia harus mulai menghasilkan uang. Sehyun membantahnya. Dulu ibunya melarikan diri dari rumah ketika dia remaja dan meninggalkan hutang dalam jumlah besar. Ayahnya merasa kesalahan itu harus dibebankan ke anaknya. Sehyun berjanji akan membayarnya. Biarkan dia sekolah dulu. Ayahnya tak terima. Keduanya saling menyalahkan dan Sehyun benar-benar sudah muak. Itu bukan salahnya lahir di keluarga ini. Dan Sehyun keluar rumah. Dia tak sanggup lagi berada di sana. Ternyata Gamin sudah menunggunya di luar. Ia menawarkan agar Sehyun menginap di rumahnya. Hari sudah terlalu malam. Mereka akan naik taksi ke rumahnya. Tapi Sehyun merasa dia tak bisa melakukannya. Gamin berkata, teman harus saling membantu. Sehyun merasa semakin menjadi pecundang yang menyusahkannya di sekolah dan di rumah dia selalu kalah. Sehyun pun pergi. Gamin tak bisa mencegahnya. Jam peringatan pulang berbunyi. 25 menit lagi ke jam 10. Gamin pun terpaksa pulang dan naik taksi. Sepanjang jalan Gamin memikirkan kata-kata Sehyun. Gamin merasa dia kurang berusaha dan meninggalkan Sehyun dalam kesulitan sendiri. Sehyun berjalan sendirian dan tak sengaja dia melihat Kim Ho. Dia segera bersembunyi. Sehyun berlari menjauh, tapi itu malah membuatnya tak sengaja bertemu lagi dengan Kim Ho. Orang ini tertawa. Dia sangat kesal. Keningnya sangat sakit disentil Gamin. Dia akan memukulinya mengurangi rasa kesalnya. Sehyun mundur, tapi dia bertekad hari ini akan melawan. Dia memaki. Kim Ho makin marah dan tiba-tiba HP Sehyun berbunyi. Kim Ho menyangka itu dari ayahnya. Angkat saja dulu, bilang dia lagi dihajar. Sehyun bingung melihat sekeliling. Orang ini berhitung dan memukul. Tapi pukulannya tak pernah kena. Apa yang terjadi? Sehyun terjatuh menyerang dengan tasnya. Dan ternyata Gamin lah yang memberi Sehyun petunjuk dan memintanya membuat kuda-kuda. Apa dia ingin menang? Dan Sehyun bisa memberikan perlawanan. Tiba-tiba koneksinya terputus. Sehyun tak bisa mendengarnya dan dia jadi dihajar Kim Ho. Gamin segera berlari turun dan secepatnya menuju tempat itu. Dan Sehyun bangkit, mengepalkan tinjunya, tak sengaja menabrak muka Kim Ho. Dan orang ini pingsan dengan sukses. Dia bingung dan Gamin sampai di sana. Itu membuat Sehyun gembira. Dia berhasil menang. Min Hwan menemui Han Wol, membicarakan soal pekerjaannya. Dia orang bayaran yang bisa melakukan apa saja. Dia akan mencelakai siapapun, asalkan dia dibayar. Min Hwan selalu membawa pistol kesayangannya, yang diberi nama No Reason, setiap dia melakukan pekerjaannya. Dan kliennya kali ini, untuk memukuli seorang murid yang telah merundung kliennya. Bayaran yang dia terima bukanlah uang, tapi kelemahan dari kliennya itu sendiri. Sebagai bayaran, dia akan memberitahu Min Hwan soal ayahnya yang seorang dosen, dan selingkuh dengan muridnya sendiri. Setelah menghabisi target dari kliennya itu, Min Hwan malah mengadu domba mereka, dengan mengirimkan foto perselingkuhan ayah kliennya. Membuat si perundung yang telah dipukuli, menyadari siapa yang telah menyewa Min Hwan. Han Wol tak menyangka ide gilanya itu. Gamin akhirnya berhasil memujuk Sehyun untuk menginap di rumahnya. Gamin agak takut untuk masuk ke rumah karena dia telah pulang lewat dari jam malam. Ternyata ibunya sudah menunggu di luar. Gamin pun berusaha menjelaskan apa yang membuatnya terlambat pulang, tapi ibunya tak mau mendengar penjelasannya. Belakangan ini dia sering terlambat. Dia telah melanggar janjinya sebelumnya. Besok ibunya akan mengurus pindah sekolahnya. Gamin tak bisa berkata apa-apa dan terdiam karena ibunya memang tak pernah main-main soal ucapannya. Menyiapkan tempat tidur untuk Sehyun, Gamin gundah karena keputusan ibunya dan dia berpesan pada Sehyun untuk menjaga studi grup mereka. Sehyun awalnya menganggap itu cuma bercanda. Mungkin ibunya cuma mengancamnya dan jangan terlalu memikirkannya. Tapi Gamin kenal betul siapa ibunya. Dia sangat tegas, tak pernah mengingkari perkataannya sendiri. Tak lama ibu Gamin masuk ke kamarnya, memberikan list sekolah untuk kepindahannya. Dia meminta Gamin untuk memilih sekolah yang dia mau. Melihat itu semua, Sehyun baru sadar kalau ibu Gamin benar-benar serius dengan perkataannya. Mereka menghabiskan malam dengan mengobrol panjang malam itu. Sehyun masih tak mengerti kenapa Gamin sangat berambisi untuk pintar dan dapat nilai bagus dalam pelajaran. Padahal ibunya tak pernah mendesaknya. Dan Gamin juga tak kesulitan keuangan seperti dirinya. Dia tak perlu memikirkan biaya kuliah. Gamin tak ingin menjawab dan menyuruh Sehyun tidur. Gamin memiliki alasan tersendiri. Alasan yang tak pernah dia bisa beritahu pada orang lain. Saat dia kecil, Gamin selalu menjadi sorotan karena ayahnya adalah seorang yang jenius. Dia adalah seorang peneliti terkenal. Orang-orang menduga kalau kejeniusan ayahnya akan turun padanya, tapi ternyata tidak. Itu membuatnya sangat tertekan. Gamin sangat kesal pada dirinya. Dia merasa telah mengecewakan kedua orang tuanya. Karena itulah dia bertekad akan jadi pintar dan dapat nilai bagus. Sehyun mengerti perasaan Gamin karena dia memiliki pengalaman yang sama. Gamin memberitahunya, dia tak pernah menyesal telah membantunya, meskipun itu membuatnya harus pindah sekolah. Sehyun pun berterima kasih. Keesokan harinya, ibu Gamin benar-benar datang ke sekolah, ingin memindahkan Gamin dari STM Yusung. Anggota studi grup heboh mendengar berita soal kepindahannya. Sehyun meminta mereka untuk tak khawatir, karena kemungkinan tak ada sekolah di Ancheon yang akan menerima Gamin, karena dia adalah murid peringkat bawah di STM Yusung, yang juga terkenal reputasinya buruk. Proses kepindahannya akan memakan waktu yang lama. Mereka cukup tenang mendengarnya. Tak lama ibu Gamin keluar dari ruangan wakil kepala sekolah dengan wajah yang kesal. Dia akan memindahkan Gamin ke sekolah yang berada di Seoul jika tak ada sekolah yang mau menerimanya di Ancheon. Mendengar itu, anggota studi grup yang menguping langsung panik. Mereka pun berdebat dan menyusun rencana. Pertama-tama mereka harus meyakinkan ibu Gamin STM Yusung tak seburuk yang dia bayangkan. Saat melihat Kim Ho yang berjalan di koridor sambil merokok, mereka langsung menyingkirkannya. Tapi sayangnya citra buruk STM Yusung tak bisa mereka tutupi. Kaca jendela rusak yang tak pernah diperbaiki. Puntung rokok di mana-mana. Mereka tak menyerah, mencoba meminta bantuan Bu Han Kyung. Ternyata Han Kyung sedang berada di luar area sekolah. Dan di parkiran, keempat orang ini menghentikan mobil. Hewon bahkan bertingkah gila dan dia berkata, Gamin malu mendengarnya dan langsung menutup pintu jendela. Ibu Gamin pun membawa anaknya pergi dari STM Yusung.
dan Bu Han Kyung datang. Tapi dia sudah terlambat. Gamin dan ibunya sudah pergi. Hewon mengatakan mereka pergi menemui agen real estate dan semuanya merasa kalau sudah tak punya harapan lagi. Lee Han Kyung meminta mereka untuk tak menyerah. Dia akan berusaha untuk membujuk ibu Gamin. Wakil kepala sekolah masuk ke ruang guru dan melihat sebuah dokumen. Guru yang lain mengatakan itu ditinggalkan oleh Bu Han Kyung untuk wakil kepala. Dia melihat isinya dan sangat marah, bertanya di mana Bu Han Kyung. Ibu Gamin berkata dia akan pergi ke real estate untuk menaikkan kontrak. Mereka akan segera pindah ke Seoul. Gamin cuma bisa diam, tak bisa protes. Sebuah pesan masuk dari grup kelompok belajarnya. Itu dari Jiwoo. Mereka ada di belakang Gamin. Gamin langsung melihat ke belakang, tapi tak ada siapa-siapa. Lee Han Kyung membawa anggota studi grupnya menyusul Gamin. Dia memacu mobilnya sangat kencang. Lee Jun mabuk di belakang, tapi Jiwoo yang di depan sangat bersemangat. Mereka menemukan mobilnya. Jiwoo segera berteriak memanggilnya. Mereka tiba-tiba dihadang oleh sekelompok pengendara motor. Lee Jun sudah tak tahan. Begitu mobil berhenti, dia langsung keluar dan menembakkan sesuatu. Ternyata yang menghadang mereka adalah Gang Tae-oh, si nomor 1 di kelas 10, dan rombongannya. Mereka juga menakut-nakuti pengendara lain yang protes. Tae-oh berjalan dan mengancam mereka. Lee Jun tertawa. Dia senang Gamin ingin pindah karena tak berani melawannya. Orang ini marah, tapi dia mengakui Gamin adalah monster. Lee Jun berkata, dia tak akan bisa jadi nomor 1. Walau Gamin pindah, dialah yang terkuat. Orang ini langsung menghajar Lee Jun. Lee Han Kyung ingin keluar mobil, tapi Jiwoo menahannya. Dia akan membereskan ini. Jiwoo keluar sementara ketiga orang ini masih di dalam mobil. Lee Jun dan Jiwoo menghajar Tae-oh dan gerombolannya. Kerjasama Jiwoo dan Lee Jun membuat kelompok Tae-oh dihabisi dengan mudah. Hanya dia yang tersisa. Lee Jun menawarkan diri melawan Tae-oh seorang diri dan meminta yang lainnya untuk pergi menyusul ibu Gamin. Jiwoo tahu alasannya, karena dia tak kuat berada di mobil yang kencang. Lee Jun kaget, Jiwoo bisa tahu kelemahannya. Jiwoo akan membiarkan dia melawan Tae-oh. Awas jika dia sampai kalah, Jiwoo lah yang akan menghajarnya. Lee Jun berjanji padanya. Jiwoo kembali ke mobil dan meminta Han Kyung untuk bergegas menyusul ibu Gamin. Dan mobil itu pun ngebut lagi, menabrak motor mahal Tae-oh. Tae-oh sangat kesal. Kali ini Lee Jun sudah percaya diri. Kemarin dia sempat kalah melawan nomor 3 dan Gamin datang padanya. Kenapa dia terobsesi dengan peringkat pertarungan? Lee Jun mengaku dia melakukan ini karena temannya dan ingin menjangkaunya, berusaha menjadi lebih kuat. Gamin mengerti, memintanya datang untuk ke taman besok. Gamin mengajarkan Lee Jun teknik terlarang yang diajari pamannya. Meminta Lee Jun memilih salah satu teknik, tapi Gamin hanya mau mengajarkan satu teknik saja. Lee Jun pun memilih. Itu adalah tendangan The Big Boss Dragon. Nama jurusnya keren. Dan Lee Jun mempraktekkan tendangan yang diajarkan Gamin dengan percaya diri. Tapi dia gagal. Tae-oh mengejeknya. Gamin dan ibunya sudah berada di kantor real estate dan rombongan studi grup berhasil menyusul ke sana, memohon kepada ibu Gamin untuk tak memindahkan teman mereka. Gamin pun berusaha membujuk ibunya. Mereka adalah teman-teman yang dia syukuri. Lee Han Kyung juga muncul menyapanya. Ibu Gamin masih mengingatnya. Mereka pun bicara di kafe dekat sana. Ibu Gamin menjelaskan alasannya ingin memindahkan Gamin dari STM Yusung. Ketiganya memperhatikan dari meja sebelah. Harap-harap cemas, ibu Gamin setuju. Ibu Gamin melanjutkan dia hanya ingin anaknya menghindari lingkungan yang penuh kekerasan. Dia hanya ingin Gamin hidup tenang. Dia menolak permintaan ini. Han Kyung berkata, dulu dia pernah mengatakan ini saat di pemakaman Woo Jung Hwa, ibu dari Bak Gon Yob, melawan ketidakadilan dan mengubah keadaan. Ternyata ibu Gamin juga kenal dengan ibu Gon Yob. Han Kyung sangat sedih Woo Jung Hwa meninggal karena dia adalah mentor dan panutannya selama ini. Ibu Gamin menyarankannya untuk menjadi guru seperti mentornya. Karena itulah Han Kyung memutuskan untuk mengajar di STM Yusung. Han Kyung sadar kalau Gamin membutuhkan lingkungan belajar yang lebih baik, tapi keinginan Gamin untuk bersekolah di Yusung lebih besar. Gamin juga membuat studi grup untuk belajar dan bertemu dengan teman-teman barunya. Han Kyung juga berjanji menjadikan Yusung sekolah yang lebih baik. Ibu Gamin mulai terbujuk. Dia juga melihat semua usaha dari anggota studi grup mempertahankan anaknya Gamin. Saat ibu Gamin ingin membuat keputusan, tiba-tiba Min Hwan dan Geng Yongbek datang. Semua ini adalah perintah Pi Han Wol. Ternyata surat yang diterima wakil kepala sekolah adalah surat permintaan inspeksi kementerian ke STM Yusung. Dia memberitahu Han Wol soal ini. Min Hwan melaporkannya soal dokumen itu ke Han Wol. Min Hwan menawarkan diri untuk memberi pelajaran pada Han Kyung. Han Wol tentu tak ingin kerajaan kecilnya STM Yusung diganggu. Dan rombongan Min Hwan masuk. Min Hwan dan bawahannya mengusir semua pengunjung yang ada di kafe itu dan mengunci pintunya. Langsung mengancam dengan pistolnya. Anak ini kelihatan sombong sekali. Jiwoo sangat marah. Han Kyung tak bersedia untuk bicara dengan mereka. Hormati yang lebih tua, tunggu di luar. Lee Han Kyung melanjutkan pembicaraan dengan ibu Gamin. Min Hwan tak terima. Han Kyung sudah menduga kalau Min Hwan datang atas perintah Han Wol. Dia meminta Min Hwan untuk berperilaku baik dan sopan, menasihati murid-murid STM Yusung yang lain untuk pergi dari sana. Min Hwan pun marah, memerintahkan bawahannya untuk memberi pelajaran pada Han Kyung dan yang lainnya. Semua yang terjadi hari ini akan menjadi tanggung jawab Geng Yongbek. Salah satunya menyerang. Gamin dan Jiwoo langsung berdiri. Tapi yang terjadi, ternyata ibu Gamin yang bernama Jeon Mi Hyun adalah direktur asosiasi taekwondo Korea. Yang lain bingung dan takjub. Sehyun baru sadar ibu dan anak ini sama-sama ahli bela diri. Mi Hyun berkata, Han Kyung sudah dewasa. Temannya Jin Hwa pasti senang. Dia berkata akan mengajari anak-anak nakal ini. Jangan beritahu ibu mereka. Dan baku hantam itu pun dimulai.
평정심 같은 싸움을 즐겨하는 애는 아니고 전 엄마도 알다시피 김세현. 그 옆은 내성적이지만 가끔 이준이라는 애도 있어. 요모하네. 음식이랑 다르게 되게 성실한, 롱케 그 학교에서 많이 그리고 겁먹은 친구들이야. 근데 정말 Han Kyung mencoba menghubungi detektif Na Taiman, tapi Min Hwan menembakkan pistolnya. Dan Gamin berusaha merebutnya, tapi Min Hwan masih sempat menembak. Dan bola besi itu mengenai pintu kaca di belakang Han Kyung. Pintu pecah, kusen jatuh menimpa ibu Gamin, yang membuatnya tak sadarkan diri. Semua orang kaget, warna merah sudah di lantai. Rombongan Min Hwan segera kabur. Ibu Gamin sudah dirawat di rumah sakit. Esok harinya Gamin sudah bersiap ke sekolah. Dia tak membawa kacamata hari ini. Pagi-pagi sekali dia sudah berangkat. Gamin masuk ke sekolah, tanpa memperdulikan rombongan OSIS yang memanggilnya. Dan Gamin langsung ke atap, berlari dan akan menghajar Hanwol. Seseorang menendangnya, bernama Kim Sun Cheol. Hanwol sadar alasan Gamin mendatanginya dan mengejeknya. Ibunya sudah terluka kemarin, memintanya jangan bertindak berlebihan. Hanwol pun pergi ke aula setelah mendengar pengumuman dari tua sekolah, memerintahkan 3 anak buahnya menghabisi Gamin. 3 orang ini meremehkan Gamin. Orang inilah yang mencoba menjadi jagoan di STM Yusung. 2 temannya akan pergi. Dia yakin menghadapi Gamin seorang diri. Gamin yang penuh amarah bangkit, tak membiarkan mereka pergi dari atap dan akan menghabisi mereka bertiga. Malam sebelumnya di rumah sakit, Park Gon Yop menemui Gamin dan berkata Hanwol adalah dalang di balik kekacauan di kafe karena Bu Han Kyung mengajukan petisi pada Kementerian Pendidikan untuk mengecek sekolah mereka. Gamin yakin Han Kyung melakukan ini untuk kebaikan STM Yusung. Tapi Gon Yop mengatakan ini tak sesederhana itu. Gamin tak bisa membiarkan Hanwol kali ini. Ibunya terluka. Gon Yop memberitahu 3 bawahan Hanwol yang selalu berada di dekatnya, Kim Sun Cheol, Bak Min Cheol, dan Lee Dae Cheol. Mereka adalah petarung yang kuat. Mereka bertiga berteman dan sudah lama bertarung bersama. Dia harus hati-hati. Dan itu dimulai. Kembali Gamin dijatuhkan. Mereka semakin meremehkannya dan memberinya nasihat, lalu akan pergi dari sana. Tapi Gamin tak menyerah. Dia ingat pesan pamannya. Jika dia terbawa perasaan dan emosinya, jantungnya akan berdebar dan akan sulit mengendalikan dirinya. Gamin bangkit kembali. Dengan tenang mengambil nafas, menghilangkan rasa gelisahnya. Mereka heran melihat Gamin bangkit kembali dan baku hantam dimulai. Keadaan berbeda kali ini. Teknik terlarang paman nomor 2. Ketiganya jatuh, Gamin akan pergi, tapi Soncol masih tak terima dan bangkit. Teknik terlarang paman nomor 6, The Big Boss Dragon. Orang ini pingsan, lalu Gamin pergi meninggalkan mereka, menyusul Hanwol ke aula. Di perjalanan Gamin melihat flyer studi grupnya telah dirusak. Itu membuatnya semakin marah. Gamin mengingat dia dan kelompoknya telah banyak mengganggu Hanwol dan kekuasaannya di STM Yusung. Gamin mencarinya di aula. Dia masuk ke sana dan mendaratkan pukulan telak di wajah Hanwol. Semua murid terdiam.